Iya, dengan siapa di mana? Ajo Uniang Tunas Sunan Gadut. Ajo Uniang, silakan Jo. Assalamualaikum Pak Deh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ini untuk tahun yang akan datang itu deh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tansur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang keduanya tadi wal as inna insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil sabr wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Mengapakah Allah itu bersumpah dengan waktu ini? Bagaimanakah waktu ini perlunya buat kita? Yang pertama tadi Allah mengatakan 2 kali kan, bertakwalah kepada Allah. Diminta pencerahan pada demi masa ini. Bagaimanakah itu masa ini pentingnya buat kita? Demikian Pak De. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Oh ya, Allah bersumpah demi waktu ya. Wal asr itu diterjemahkan demi masa, demi waktu. Tapi kalau misalnya lebih khusus lagi demi waktu asar. Misalnya wal laili demi waktu malam, wad duha demi matahari sepenggalah naik atau waktu cerah pagi, wal fajri demi waktu fajar. Lalu kenapa wal asri diterjemahkan demi masa? Ya, terjemahannya tidak salah, tapi harus juga kita kembangkan demi waktu asar. Nah, secara umum wal asri mewakili waktu, mungkin ya menurut penerjemah atau penafsir. Mengapa Allah bersumpah demi waktu? Karena waktu ini tidak bisa lagi berlaku surut. Ya, kalau sekiranya bisalah kembali seperti anak-anak dulu, seperti remaja dulu, seperti masih ya umur 30-an, 40-an bagi orang yang sudah tua ya, tidak bisa lagi. Makanya waktu itu benar-benar dijaga. Waktu kita yang sekarang dan waktu yang akan datang. Ini diantaranya kalau saya melihat kenapa perlunya ada kalender, ada jadwal salat di ruang kerja masing-masing, terutama ya di masjid, ya di rumah, supaya kita memperhatikan waktu, termasuk di kampus sekolah. Benar-benar ada jadwal salat itu, sehingga kapan waktu salat itu masuk, azan dikumandangkan, itu sudah diatur. Misalnya kalau perkuliahan sedang berlangsung, azan dengan lantangnya, terus seolah-olah tidak didengar, asik saja, ini kan tidak mengindahkan waktu. Lalu wal asri itu ya, kenapa Allah bersumpah demi waktu asar? Karena waktu asar ini semua generasi ya godaannya luar biasa. Misalnya Ajo Uniang, misalnya itu orang di kantor, pulangnya pukul 3:30 misalnya ya, atau pukul 4 sore. Waktu salat sudah masuk, azan sudah dikumandangkan. Godaannya apa? Apakah di rumah saja salat atau di sini? Kalau di sini ya buka pula sepatu, ya apa berudu. Nanti bagi perempuan misalnya, apakah berdandan lagi dengan segala apalah ya, bedak, lip, dan sehingga daripada memikirkan itu ya di rumah sajalah. Akhirnya tidak salat padahal waktu tidak masuk, sudah masuk. Nah, di jalan bisa saja ada macet atau ada persoalan lain sehingga waktu asarnya sudah mepet. Bisa-bisa matahari sudah menguning. Dalam salah satu hadis, waktu asar itu batasnya sampai matahari belum menguning. Karena saat dekat matahari mau terbenam itu kan dia merah ya. Itu juga orang yang di sawah dan di ladang, sedang enak ini kerja. Nah, kalau berhenti waktu asar untuk berpakaian lagi untuk bekerja jadi masalah, sehingga dia tetap saja bekerja di waktu asar. Nah, lalu berhenti sudah dekat-dekat maghrib. Nah, salah asarnya jadi masalah. Jadi memang penting ya sampai-sampai ada peribahasa waktu adalah uang, waktu adalah pedang. Jadi waktu ini harus dijaga. Memang kita yang menjaga waktu. Orang yang sibuk adalah orang yang pintar membagi waktu.
Saya kira itu, misalnya ya presenter hari ini Pak Yudi jauh-jauh sebelum subuh sudah hadir di sini ya. Itu tentu tidur malamnya sudah diatur dengan segala doa, jangan terlambat. Nanti kalau terlambat bagaimana nanti pendengar? Nah, ada waktu di manage, Allah beri kemudahan, ternyata bisa tetap rapi, tetap semangat, padahal hadir di sini dini hari, kira-kira seperti itu. Jadi siapa saja bisa, yang jelas waktu jangan terbuang begitu saja. Mungkin itu ya yang bisa saya coba jawab. Tentu jawaban yang lebih cerah bisa saja pada guru-guru kita berikutnya. Oke Pak Yudi. Ya, baik. Silakan kembali di line telepon atau bisa juga melalui SMS dan juga WhatsApp di 0811 66 66 975 di pagi hari ini. Untuk Anda pendengar yang ingin bertanya di kesempatan pagi hari ini, topik kita sekali lagi yaitu optimis lebih bahagia di tahun 2023 Syamsiah. Baik, kalau belum ada yang masuk, saya ingin diskusi juga dengan Ustadz. Nah, Ustadz, kalau di tengah-tengah masyarakat ada namanya istilah resolusi. Setiap tahun itu kan selalu katanya harus ada resolusi dalam hidup kita. Nah, di dalam Islam sendiri seperti apa, Ustadz? Ya, harus ada ya. Tapi kalau Pak Yudi, resolusi itu apa maknanya? Resolusi itu mencari solusi yang baru, mencari perencanaan yang baru. Kita disuruh ya, dalam hidup ini, dalam kesulitan ada kemudahan. Lalu yakinlah di balik kesulitan ada kemudahan atau banyak kemudahan. Untuk mendapatkan kemudahan itu bersenang hati, bergembira, dan sungguh-sungguh penuh sabar hadapi yang sulit ini dengan segala iktikat kebaikan, ada kecerahan nantinya, kemudahan. Sudah itu kan sudah selesai namanya. Nah, begitu selesai, apabila selesai dalam satu agenda kegiatan, carilah kegiatan yang lain atau kerjakan pula yang lain. Itu dengan sungguh-sungguh. Tapi itu diniatkan semata-mata karena Allah, karena semuanya dikembalikan kepada Allah. Jadi kita harus diri ini harus diperbaiki. Kalau misalnya yang dilalui 2022 ada persoalan, bagaimana nanti di 2023 persoalan yang sama itu tidak terulang lagi. Kalaupun ada, penyelesaiannya sudah bisa. Nah, ada persoalan, ada masalah, jangan dibawa mengeluh. Ini adalah ladang amal, ladang ijtihad untuk diselesaikan. Orang yang baik itu kan menyelesaikan masalah, bukan lari dari masalah, dan bukan pula mengeluh setiap ada masalah. Jadi kalau misalnya ada kesulitan, bagaimana ini? Bahwa Allah menguji, ini harus dihadapi dengan baik-baik. Allah Maha Penolong. Dihadapi dengan sabar. Siapa yang bersabar, dia akan menang. Sampai-sampai Allah ucapkan begini, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Yang sabar itu apa? Dia berpikir, dia bekerja, dia bergerak, dia melangkah, jadi tidak di tempat. Jadi dia selalu untuk maju. Kalau di Muhammadiyah itu disemboyankan berkemajuan. Jadi inilah yang diinspirasinya di 2023 ini harus lebih maju, lebih berkualitas, dan itu yang membuat kita bahagia. Sekiranya sakit misalnya, ya bahagia dengan sakit itu. Kenapa? Karena dengan sakit ternyata dosa digugurkan kalau bersabar. Memang wajah tidak cerah, badan lemas, selera pun tidak ingin makan, ya dicabut itu rasa enak makan itu. Tapi secara bertahap Allah kembalikan selera makan, cahaya muka, kekuatan secara bertahap dikembalikan. Yang tidak dikembalikan itu apa? Dosa tidak dikembalikan lagi bagi orang sakit.
Maksud saya begini, sekalipun sakit tetap bahagia karena ada keimanan yang kita dapat. Iya. Itu Pak Yudi. Baik, kita kembali buka line interaktif di 0751812878. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Uncu DP di Namsuku Kota Solok. Uncu DP, silakan Uncu. Ya. Hiduplah untuk hari ini, karena hari ini akan menjadi masa lalu dan hari esok akan menjadi masa depan. Doa di akhir tahun dan di awal tahun. Mudah-mudahan hari ini lebih baik dari hari kemarin, lebih baik dari hari ini, dan hari ini lebih baik dari hari esok. Itu sajalah pertanyaan saya. Ya udah jelas sudah. Ya, pertanyaannya apa? Ya tentang itulah, tentang yang saya uraikan tadi. Iya. Oke. Saya udah terima kasih. Ya udah, banyak maaf. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan tanggapannya Ustaz. Iya, terima kasih Uncu DP. Ini kan mempertegas ya berdoalah kita ini, berusahalah dan yakinlah bagaimana hari ini lebih baik daripada kemarin. Hari esok kita disiapkan dari sekarang dengan gembira, dengan semangat, ya lebih baiklah daripada sekarang. Uncu hanya mempertegas itu. Saya setuju dan moga-moga pendengar kita memang begitu. Pastikan dengan keyakinan lebih baik. Jadi maknanya begini ya, apa maksudnya lebih baik? Ya, terutama itu kualitas iman kita, kedekatan diri kepada Allah. Kalau misalnya istiqamah baca Quran di 2022 bisa misalnya diri ini dinilai, kalau sekiranya dinilai dalam penilaian kemanusiaan nilainya baru 70 misalnya. Bagaimana nilainya 2023 menjadi 75 atau lebih? Tidak usah langsung menanjak nilainya 100 ya, itu kan sulit. Biarlah beransur-ansur tapi grafiknya naik, ini lebih bagus ketimbang langsung menanjak sudah itu turun serendah-rendahnya, itu kan susah untuk bangkit ya. Mungkin bisa dikembangkan. Oke. Ya. Baik, kembali pendengar yang ingin bergabung bisa melalui SMS dan juga WhatsApp di 081166669975 di kesempatan pagi hari ini. Baik, ini kita ke SMS, gak ada. WhatsApp belum masuk. Kembali kami undang Anda di line telepon 0751-812-878 baik yang berada di Kota Padang ataupun juga yang berada di kabupaten kota di Sumatera Barat. Assalamualaikum. Ketinggalan tadi. Iya, silakan Jo. Pada Iya. ya surah Al-Asyr tadi. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sedikit tambahannya tadi Pak Ade, yang pertama tadi kan tidak ada pencerahannya. Nah, ini saya minta pencerahan dari Pak Ade. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Ya, memang ayat ini diantaranya kita dituntut sebagai orang beriman mempersiapkan diri esok lebih baik daripada sekarang. Dipikirkan masa depan itu. Karena orang yang berkemajuan tadi itu benar-benar baik generasinya, anak cucunya, termasuk badan dirinya itu makin dekat jatah kehidupan itu berakhir, atau bahasa lainnya makin dekat pintu kubur. Jangan bersantai-santai begitu saja. Benar-benar disiapkan diri ini. Wawasan Al-Quran sudah bagaimana, amalan ibadah sudah seperti apa, terus di antara anak-anak cara berpakaiannya, pergaulannya, disiplinnya ibadah bagaimana. Kalau tidak ada tampak kemajuan, hendaklah hati ini risau tentu dengan segala perjuangan. Jadi di antaranya adalah kita dituntut untuk meningkatkan ketakwaan pada Allah.
kan ya orang beriman dituntut bertakwa kepada Allah sebenar-benar takwa. Bahkan dilarang kita karena kematian itu sudah pasti. Jangan mati dulu sebelum beragama Islam, sebelum berserah diri seutuhnya pada Allah, atau bahasa lainnya sebelum bertakwa dengan benar. Bertakwa di sini sederhananya apa? Menjalankan perintah Allah, menghentikan larangannya. Misalnya saya bahwa generasi ini kenapa rusak? Saya dengar dahulu di kampung untuk masuk bekerja atau masuk angkatan itu disogok. Sementara penyogok dan penerima sogok kan masuk neraka. Nanti apa akibatnya setelah dia lulus sudah bekerja? Bukan kebaikan, malah kejahatan juga yang dikembangkan. Ini cara menyiapkan generasi yang salah. Bagaimana di semua negeri budaya seperti itu benar-benar tidak ada. Yang dapat bekerja berdasarkan prestasi, lulus seleksi, bukan dengan korupsi, bukan dengan sogok atau dekingan-dekingan misalnya. Ini jadi keliru. Saya kira itu, jadi bagaimana benar-benar menyiapkan diri masa depan itu untuk semua generasi untuk lebih baik. Ini kan idealnya seperti itu ya. Tapi halangan, hambatan, tantangan malah makin lama makin besar. Hambatan itu mesti mendatangkan orang yang menghadang ke tempat kita. Dia sekarang sudah berada di telapak tangan dengan gadget. Itu bisa dimaklumi. Bagaimana orang-orang tertentu berjam-jam, generasi anak-anak tanpa kontrol misalnya, itu tingkat menghancurkan masa depan lebih baik itu tidak main-main. Rusaknya mata, kurang sehatnya badan karena kurang bergerak. Saya rasa itu. Tapi bagi orang yang bisa mensyukuri, makin hebat, tinggi kemajuan teknologi, dia akan lebih bahagia insya Allah itu. Mudah dia berkarya, mudah menyebarkan kebaikan. Tapi kita pahami ternyata tersebarnya racun dunia, makin tingginya kemajuan teknologi itu bisa kita maklumi ya. Saya kira itu, jadi memang tidak ada kewaspadaan pertolongan yang sempurna kecuali dari Allah. Mungkin ya kita pahami la haula wala quwata illa billah. Setiap kita melangkah penyerahan diri, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Jadi betapa kita ini butuh pertolongan, perlindungan yang sempurna memang dari Allah. Oleh sebab itu, apa resepnya? Ya memang istiqamah baca Al-Quran. Mungkin salah satunya ya Aja Uniang, kita menghimbau semua generasi, bacalah Al-Quran walaupun sedikit, mungkin rata-rata 5 ayat semalam, tapi dengan terjemahnya. Ini yang pernah dulu yang diajarkan oleh Pak Ramli Ade dulu ya, waktu awal kami kuliah. Wahai ananda, bacalah Al-Quran walaupun 10 ayat atau 1 halaman semalam dengan terjemahnya. Kalau tidak sempat, ganti subuh. Pokoknya jangan dalam sehari semalam tidak baca Al-Quran. Hari ini banyak orang baca Quran, ada one day one juz misalnya. Tapi apakah yang dibaca itu paham? Tentu berbagailah, melatih lidah, ketajaman mata. Nah sekarang bagaimana kita membaca Al-Quran istiqamah, walaupun jumlah ayatnya sedikit, tapi istiqamah. Ini jauh lebih kuat ketimbang semangatnya pada hari tertentu bisa 2 juz tamatnya, sudah itu 1 semester atau beberapa minggu nak ngaji lagi. Ini tidak baik, kiranya seperti itu. Ya, baik. Kita kembali terima pendengar kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Sofyan di Kubu Marapalam. Pak Sofyan di Marapalam. Silakan Pak Sofyan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya mengenai masalah tahun baru Hijriah. Tahun baru Hijriah. Salahkah kita umat Islam ikut merayakan menyambut tahun baru
Hijriah ini. Dan sebab tahun menyambut tahun baru ini sekolah-sekolah diliburkan, tempat-tempat wisata dibuka. Jadi kalau kita ikut merayakan tahun Hijriah ini, sebab kita juga memakai tanggal Hijriah, tahun Hijriah, bulan Hijriah. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tahun Masehi mungkin maksudnya Ustaz. Ya bisa saja keduanya. Kan 1 Muharram kan libur. Tapi kan tahun lalu itu 1 Muharramnya tidak libur ya, tetap sekolah. Jadi lucu juga dahulu itu. Padahal itu ya sekian puluh tahun sebelumnya 1 Muharram itu libur. Tahu-tahu kemarin enggak. 12 Rabiul Awal itu benar-benar libur, tapi liburnya kok ditunda, lucu. Sehingga terjadi ketidakseimbangan. Baru-baru ini kan 25 Desember Natal kan ada ditunda tuh. Jadi tetap 25 Desember itu Natal. Jadi memang kehati-hatian dan kebijaksanaan dan kearifan bagi pengelola negeri ini itu memang dituntut secara cerdas dan baik, bijaksana dan jujur ya, kira-kira begitu. Ini memfungsikan akal sehat, akal yang terbimbing, akal yang tawadu. Nah, sekarang apakah menyambut tahun baru Masehi ataupun menyambut tahun baru Hijriah, menyambut di sini apa maksudnya? Semangat, optimis, itu boleh-boleh saja. Lalu diadakan acara menyambutnya itu seperti apa? Sekarang kan misalnya menyambut tahun baru Masehi, saya dengar beberapa tempat kami di sini itikaf. Kami di sini muhasabah, kan ada seperti itu. Dan saya juga pernah diundang. Menyambut tahun baru Hijriah ada dengan lomba seni, karya ilmiah, pengajian ataupun yang lain-lain. Kedua-duanya selama itu terpimpin baik, ada nilai silaturahimnya, ada pencerahan, kebersamaan, ada nilai hiburannya yang patut, itu sah-sah saja. Malah itu sangat baik menurut saya. Hanya saja nanti jangan ada yang berkata tahun baru Masehi jangan dirayakan, itu bukan tahun umat Islam. Mungkin ini harus diluruskan. Ya, mungkin tadi ada kalimat kita memakai tahun Masehi. Misalnya tanggal kelahiran kita di KTP, di kartu keluarga, ijazah, itu kan dicatat rapi dengan penanggalan Masehi. Gaji diterima, termasuk di RRI ini ya Pak Yudi, itu kan diterima penanggalan Masehi. Bahkan jadwal khatib Jumat pun itu disusun Jumat pertama Januari sampai Jumat terakhir Desember. Misalnya tahun ini ada Jumat kelima, besok kan Jumat kelima itu 2004. Jadi saya belum dengar dan belum lihat jadwal khutbah Jumat di Kota Padang, mungkin di kota lain dicatat atau diatur dengan penanggalan Hijriah, kan tidak. Bahkan menikah pun kan ada ijab kabul, terus pesta pernikahan, undangan barale itu juga dengan penanggalan Masehi. Sahkah? Ya boleh, termasuk pendidikan baik madrasah, universitas Islam, swasta lainnya, negeri, kan dengan penanggalan Masehi, ya boleh. Karena setahun Masehi dan setahun Hijriah itu adalah satu kesatuan. Setahun Masehi adalah diambilkan kepatuhan bumi mengelilingi matahari selama 365 hari. Itulah dia 1 Januari sampai 31 Desember. Lalu penanggalan Hijriah itu kepatuhan bulan mengelilingi bumi rata-rata 29,5 hari sebanyak 12 kali. Jumlahnya 354 hari. Itulah penanggalan Qamariyah atau Hijriah. Dari mana diambilkan? Kepatuhan bulan mengelilingi bumi. Jadi dia sama jalan. Bumi jalan mengelilingi matahari dan bulan jalan mengelilingi bumi. Kedua-duanya menghasilkan tahun Syamsiah atau Masehi dan tahun Qamariyah atau Hijriah. Jadi dia satu kesatuan. Maka gunakanlah penanggalan atau tahun itu baik Masehi maupun Hijriah sesuai dengan fungsi masing-masing. Kalau penanggalan Hijriah kita diatur kapan puasa, berhari raya. Misalnya ya Pak Yudi, kita semangat di kalender 2023, kalau yang saya susun dengan tim, kapan kita puasa 2023 sudah terbaca.
itu tanggal 23 Maret. Berarti 22 Maretnya sudah tarawih. Nah, jadi kita gembira. Oh ya, tahun 2003 kapan ya? 1 Muharram, Idul Adha, awalnya puasa itu sudah terlihat. Mungkin begitu Bapak dari Marapalam. Iya. Baik, kita ke WhatsApp. Ini Assalamualaikum Ustadz, saya Aprizal. Saya ingin bertanya, apa hukumnya bagi Muslim yang mengucapkan Selamat Natal kepada non-Muslim? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Ya, kan sampai hari ini kalau dilihat perkembangan di media sosial itu macam-macam. Saya yang ilmu terbatas ini, saya memandang Buya Hamka yang dibilang istiqamah, saya ikut cara berpikir Buya Hamka dan itu juga sudah diputuskan dan fatwa itu tidak dicabut. Jadi haram hukumnya mengucapkan Selamat Natal bagi orang yang menjaga akidah. Tapi juga saya menghormati yang berbeda pendapat, katanya boleh. Tentu semuanya mempertanggungjawabkan. Allah sajalah yang apa. Saya takut juga mengatakan tidak boleh, haram itu ya. Lalu karena saya awam, sementara saya ikut apa yang dikatakan oleh Buya Hamka. Itu ya, hati-hati kita lah paling tidak. Karena Profesor Amir Sarifuddin, seorang guru besar usul fikih, ulama-ulama dahulu, beribuan halaman tulisannya, dia bahas satu masalah. Tapi di akhir katanya itu, dia tidak mengatakan tidak boleh, ini haram, halal, enggak seperti itu. Tapi diduga kuat haram. Diduga kuat haram. Sebab haramnya itu kalau tidak Allah yang mengharamkan, paling-paling kita hanya menduga. Hati-hati, bacaan baru 1 halaman atau 2 halaman, atau kuliahnya baru 1 tahun, atau mungkin dari luar negeri katakanlah 2 atau 3 tahun, lalu semuanya diharamkan, misalnya dikatakan sesat, bid'ah. Kita sangat berhati-hati pula. Jadi mungkin begitu ya, kita saling menghormati. Yang wajib itu adalah menjaga, menghormati satu sama lain. Kalau soal akidah, memang tidak ada di sana toleransinya. Tidak ada toleransi, maksudnya jangan dicampur-campur aduk. Tapi menjaga keamanan, ketentraman itu kewajiban kita bersama. Saya kira itu. Baik. Pukul 5:54, mungkin closing statement dari Ustadz, silakan. Ya, baik. Pendengar semua yang saya hormati dalam program Religi Pagi ini, dan Pak Yudi, tahun baru namanya tidak Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Iya. Jadi indah pula ya. Yang ini artinya ini juga lebih bahagia tahun apa? Semua orang kan suka dengan mutiara. Ini saya rasa satu ijtihad juga ya perkataan itu. Religi menjadi mutiara gitu ya. Kalau dulu kan subuh mubarakah. Ya. Jadi ada karya selama tidak merusak akidah itu sah-sah saja. Nah, jadi semangat menyambut tahun baru atau optimis, yakin bahwa di 2023 lebih baik ya adalah bagi orang yang mau lebih baik, Allah berikanlah untuk lebih baik. Tapi kalau orang yang tidak mau lebih baik, ya bagaimanalah, pokoknya jalani aja. Akan ada juga kalimat begitu. Ingat, ada kalimat fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Saya suka dengan kalimat Profesor Abdul Mukhti ya, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah waktu itu di Bukit Tinggi ya, kota Bukit Tinggi, kota adat, kota wisata, dan kota pendidikan juga ya Bukit Tinggi. Dia pernah berkata begini di hadapan jamaah yang banyak, fastabiqul khairat, janganlah dimaknai berlomba-lomba dalam kebaikan sampai di situ saja, tapi lebih ditingkatkan, berlomba-lomba menjadi terbaik di antara yang baik-baik. Kalau menjadi baik biasa saja, rajin mandi sudah baik, makan tepat waktu atau apa baik, elok-elok dengan tetangga sudah baik itu. Tapi menjadi terbaik di antara yang baik-baik, itu baru berkemajuan. Jadi oleh sebab itu, mari kita tingkatkan kualitas diri, bermasyarakat juga, belajar, dan lebih-lebih hubungan kepada Allah lebih hebat lagi hendaknya. Sehingga semangat itu dia datang dengan sendirinya. Semoga begitu ya Pak Yudi, karena kita ingin hari esok kita lebih baik daripada sekarang.
Kalau enggak kita termasuk rugi. Kalau lebih jelek lagi kan termasuk celaka. Itu susah untuk bangkit. Moga-moga Allah berikan pertolongan kepada kita semua. Amin, amin. Baik, terima kasih Ustadz untuk pencerahannya, uraian dan juga tanggapan yang kepada pendengar kita untuk kesempatan pagi hari ini dalam acara Religi Pagi. Ya, seperti yang disampaikan Ustadz tadi bahwa mulai Januari 2023 Religi Pagi beralih nama menjadi Mutiara Pagi. Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi melalui line telepon, SMS dan juga WhatsApp. Di kesempatan pagi hari ini mohon maaf tidak semua telepon serta SMS dan juga WhatsApp yang bisa kami respon karena keterbatasan waktu yang kita punyai. Akhirnya saya Yudi Masa beserta narasumber kita di pagi hari ini ada Ustadz Firdaus. Mohon pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Selanjutnya kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saatnya Prof. Satir dari Padang akan menyampaikan warta berita daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.